Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bongkar satu bab yang menarik banget nih. Iya, ini dari buku klasik ya, yang The Art of Public Speaking itu. Betul, terbitan tahun 1915. Kita fokus ke bab 25, Influencing the Crowd, atau ya, mempengaruhi massa. Wah, ini topik klasik tapi relevan terus ya, psikologi massa. Sumber ini meskipun udah seabad lebih, gagasannya tuh seringkali bikin kaget karena masih kena banget sama kondisi sekarang. Itu dia. Kita mau coba telusuri gimana sih menurut buku ini, sekumpulan orang biasa, individu-individu, bisa berubah jadi kerumunan atau massa. Sebuah entitas yang, ya kata buku ini jadi satu kesatuan, bertindaknya lebih karena emosi, karena sugesti bukan lagi pakai akal sehat masing-masing. Jadi misi kita kali ini yaitu membedah psikologi kerumunan versi sumber ini, terus menggali teknik-teknik yang katanya bisa dipakai pembicara buat menyatukan, bahkan menggerakkan massa. Mari kita lihat ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kacamata seabad lalu ini? Menarik pasti. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Apa sih sebenarnya kerumunan itu menurut bab ini? Nah iya, itu fondasinya. Bab ini tuh gimana ya, dia nggak anggap kerumunan itu cuma sekumpulan orang di satu tempat gitu aja. Bukan sekedar kumpul fisik ya? Bukan. Lebih ke kondisi psikologis. Sekelompok individu yang pada satu waktu tertentu, mereka tuh disatukan oleh satu pemikiran atau tujuan, atau, dan ini yang paling penting menurut penulisnya, emosi yang sama. Emosi ya kuncinya. Kayaknya gitu. Dan pas orang udah jadi bagian dari kerumunan ini, nah di situ terjadi perubahan psikologis yang cukup fundamental. Perubahannya gimana tuh? Pasti drastis ya kalau udah jadi bagian massa gitu. Ciri-cirinya apa aja kata buku ini? Tepat. Ada beberapa ciri utama yang digarisbawahi. Pertama, kemampuan mikir rasional, mikir kritis, itu nurun drastis. Logika pribadi kayak minggir dulu. Waduh. Kedua, orang di dalam kerumunan itu jadi gampang banget kena sugesti. Mudah sekali menerima apa kata pemimpin atau apa yang kelihatan jadi maunya orang banyak, tanpa dianalisis lagi. Jadi lebih gampang dipengaruhi gitu ya? Betul sekali. Terus, ciri lainnya, tindakan mereka jadi lebih impulsif, emosional banget. Dan yang menarik nih, identitas pribadi itu kayak melebur. Nggak mikir saya lagi, tapi kami. Oh, jadi kesadaran kelompok gitu ya, mengambil alih. Bisa dibilang gitu. Nah, buat gambarin betapa kuatnya dan kadang berbahayanya fenomena ini, bab chapter ini kasih beberapa contoh sejarah. Iya, disebut tuh masa pas revolusi Prancis. Itu kan contoh klasik banget ya. Ada juga contoh dari dunia finansial. Gelembung South Sea di Inggris abad 18. Buku ini nyebut gimana paniknya massa bikin harga saham anjlok gila-gilaan 800 poin dalam beberapa hari aja. Wow, Itu ngilangin kekayaan yang nilainya katanya setara lebih dari $1 miliar waktu itu. Ini nunjukin gimana emosi bareng-bareng bisa micu panik yang dampaknya ke ekonomi gede banget. contoh yang lebih gelap juga ada ya disebutin kayak perburuan penyihir di Salem. Ya, Salem disebut, terus demam emas Klondike, yang seringkali irasional itu. Sampai fenomena lynching main hakim sendiri di Amerika. Buku ini bahkan kasih data spesifik korban tewasnya. Angkanya disebut ya? Iya, mungkin dari bagian lain buku tapi nyambung ke psikologi masa ini. Disebut 71 korban tahun 1911, 64 tahun 1912, 48 tahun 1913. Ini nunjukin ini fenomena nyata dan berulang. Astaga, ngeri juga ya angka-angkanya. Itu bener-bener nunjukin gimana mentalitas kerumunan bisa bikin orang melakukan tindakan ekstrim ya. Nggak peduli hukum, nggak peduli akal sehat. Betul. Makanya penting banget memahami dinamika kerumunan ini. Jadi intinya, kerumunan itu bukan cuma kumpulan orang, tapi kondisi psikologis bareng-bareng. Rasionalitas turun, emosi dan sugesti naik. Kekuatannya bisa luar biasa buat bangun atau hancurin. Oke, jadi gitu ya hakikat kerumunan. Dan katanya ada satu elemen kunci yang nentuin arah kekuatan itu. Nah, itu dia. Menurut bab ke-25 ini, elemen kuncinya adalah figur pemimpin. Pemimpin ya? Buku ini nekenin banget kalau kerumunan itu hampir selalu butuh pemimpin. Si pemimpin ini yang jadi pusatnya, yang ngasih arah ke energi kolektif tadi. Iya, kayaknya massa yang udah terbentuk itu secara naluriah nyari figur buat diikutin. Terus pemimpin massa yang efektif itu kayak gimana sih ciri-cirinya menurut buku ini? Biasanya digambarin sebagai orang yang punya keyakinan kuat banget, hampir fanatik lah sama ide atau tujuan yang nyatuin massa itu. Kayak terhipnotis sama idenya sendiri gitu. Wah,
Dan antusiasmenya itu, semangatnya itu, nular banget ke kerumunan. Pengaruhnya ke massa gimana? Sebesar apa? Gede banget. Bab ini bilang massa itu cenderung nerima aja pandangan opini siap pakai dari pemimpinnya. Bisa jadi patuh buta, sampai rela korbanin diri sendiri. Contohnya? Ya, sebut konteks konflik buruh atau perang gitu. Kemauan pribadi individu kayak hilang aja, diganti sama kepatuhan total ke pemimpin. Kekuatan kayak gini disadari banget ya, bahkan sama penguasa zaman dulu. Iya benar, buku ini nyebut gimana pemerintah Rusia dulu sampai ngelarang perkumpulan publik. Takut mereka sama potensi ancaman dari kerumunan yang dipimpin. Oh, jadi memang udah diakui dari dulu ya, potensi ledakan dari massa yang ada pemimpinnya. Betul. Jadi poin penting di sini. Kerumunan yang udah panas secara emosi, itu rentan banget sama pemimpin karismatik yang yakin banget. Pemimpin ini bisa nyalurin energi massa, seringkali dengan ngilangin kehendak bebas individu di dalamnya. Oke, paham. Soal kerumunan dan peran pemimpin. Nah, sekarang masuk ke intinya bab 25 nih. Gimana caranya seorang pembicara secara sengaja gitu ya, ngubah audiens biasa jadi massa yang emosional ini. Tujuannya yaitu menyatukan pikiran mereka. Tapi lebih penting lagi, menyatukan kebutuhan dan emosi mereka. Terus, emosi itu dibangkitkan bareng-bareng. Fokusnya geser dari logika ke perasaan bersama. Jadi main perasaannya, bukan cuma argumen. Ya, lebih ke situ. Pembicara yang efektif, kata buku ini, harus bisa bikin pernyataannya, afirmasinya, terasa kayak kesimpulan alami buat audiens. Kayak, oh iya benar juga ya kata dia. Nah, buat contohnya, bab 25 ini kan pakai studi kasus pidato Marcus Antonius di dramanya Shakespeare, Julius Caesar. Ini katanya contoh paling top buat mempengaruhi massa ya. Betul banget. Itu dibahas detail sekali. Situasinya kan sulit banget buat Antonius. Dia ngadepin orang Romawi yang baru aja diyakinin Brutus kalau bunuh Caesar itu benar. Tugas Antonius itu membalikkan opini 180 derajat. Gimana dia mulainya? Kan orang lagi mihak Brutus tuh. Nah, justru itu. Dia mulai hati-hati banget. Minta izin dulu buat ngomong, "Friends, Romans, countrymen, lend me your ears." Nunjukin kerendahan hati. Bahkan kayak ragu gitu. Saya datang untuk mengubur Caesar, bukan memujinya. Merendah dulu ya. Dia nanya, apakah kalian mau sabar dengerin saya? Seolah-olah dia nurut sama maunya massa. Cerdik. Terus langkah berikutnya apa? Pelan-pelan, dia bangun simpati buat Caesar dan marah ke pembunuhnya. Puncaknya pas dia nunjukin mayat Caesar, luka-lukanya. Pakai visual kuat, bahasa emosional. Lihat luka ini, lihat para pengkhianat menusuknya. Ini nyerang emosi langsung. Oh iya, terus yang soal surat wasiat Caesar itu kan? Nah, itu dia. Dia singgung ada surat wasiat, bikin massa penasaran banget. Mereka jadi nuntut pengen dengar isinya. Ini strategi brilian. Massa jadi ngerasa mereka yang minta, padahal Antonius yang lagi ngiring mereka. Dan tentu saja repetisi ironis yang terkenal itu. Brutus adalah orang terhormat. Diulang terus tapi konteksnya malah nunjukin sebaliknya. Sampai artinya jadi sindiran pedas ya. Betul, maknanya jadi kebalik. Terus penting juga cara Antonius memposisikan diri. Dia bilang dia bukan orator hebat kayak Brutus, cuma orang biasa aja yang cinta sahabatnya. Ini bangun kedekatan emosional. Dia jadi kayak salah satu dari kita. Akhirnya, setelah emosi diaduk-aduk, kasihan, marah, penasaran, merasa dekat, baru dia diarahin ledakan emosi itu ke target, para konspirator. Masa jadi teriak, bakar, bunuh, bantai, gitu kan? Persis. Jadi pelajaran dari analisis pidato Antonius ini, manipulasi emosi massa itu seringkali bertahap. Pakai kontras, bangun kedekatan, manfaatin rasa ingin tahu, pakai repetisi cerdas, hasilnya bisa balikin opini total dan bikin massa bertindak. Luar biasa ya, teks drama bisa jadi model psikologi massa. Nah, selain kasus Antonius, bab 25 ini kan juga jabarin teknik-teknik praktis lain. Apa aja tuh teknik kuncinya? Iya, ada beberapa alat retorika yang efektif banget buat kondisi kerumunan. Pertama, repetisi, kayak tadi. Ulang kata, frasa, ide kunci. Ini bisa nancepin ide ke benak kolektif. Bisa kayak menghipnotis gitu. Selain repetisi, ada juga afirmasi. Maksudnya gimana tuh? Afirmasi itu pakai pernyataan yang kuat, tegas, positif, penuh yakin. Nggak perlu bukti detail. Dalam kondisi kerumunan, kan mikir kritisnya turun tuh.
Jadi audiens cenderung nerima aja afirmasi pembicara, apalagi kalau disampaikannya pede banget. Keyakinan pembicara itu nular. Oke. Teknik berikutnya, ini kayaknya dasar tapi penting. Menyatukan perasaan audiens. Gimana caranya? Ini pembicara aktif nyari dan nekenin kesamaan di antara pendengar. Nilai bareng, pengalaman bareng, musuh bareng, atau emosi yang dirasain bareng. Tujuannya biar tiap orang ngerasa jadi bagian dari satu kesatuan yang lebih gede, yang ngerasain hal yang sama. Ikatan emosi kolektifnya jadi kuat. Lalu ada mendorong aksi bersama. Ini menarik nih, katanya hal kecil aja bisa ya. Betul. Bikin audiens ngelakuin sesuatu bareng-bareng, sekecil apapun, itu efektif buat meleburkan individualitas mereka. Ketawa bareng, tepuk tangan bareng, teriak slogan bareng. Contohnya di buku itu pelawak tunggal ya. Iya, monologis zaman dulu katanya kerja keras buat dapetin tawa pertama. Karena dia tahu, tawa bareng itu nyatuin audiens. Atau aktor yang kadang mancing tepuk tangan di awal. Kelihatannya trik, tapi prinsipnya sama, nyatuin respons audiens. Oke, jadi aksi bersama itu penting ya buat membentuk kerumunan. Terus teknik terakhir. Teknik terakhir yang disorot itu menggunakan ide-ide universal yang bernilai emosional tinggi. Ini kayak neken tombol panas emosi kolektif. Contohnya apa aja tuh ide universal ini? Buku ini nyebutin konsep kayak kebebasan, keadilan, kebenaran, keberanian, persaudaraan, pengorbanan diri, cinta tanah air. Terus nyebut pahlawan nasional atau figur yang dikagumi bareng. Ide-ide ini cenderung bikin respon emosi yang kuat di banyak orang. Ada contoh penerapannya juga kan di buku? Ada. Disebut George Cowan, entertainer Amerika awal abad 20, sering pakai bendera dan lagu kebangsaan buat bangkitin patriotisme. Atau Resimen Cromwell di Inggris abad 17 yang berdoa dan nyanyi himne bareng sebelum perang. Pasukan Prancis juga ya, nyanyi Marseillaise pas nyerbu. Iya, itu juga disebut. Semuanya contoh pakai simbol dan ide universal buat bakar semangat dan nyatuin kerumunan dalam satu emosi kuat. Jadi kalau disimpulin teknik-teknik ini, repetisi, afirmasi, menyatukan perasaan, aksi bersama, sama ide emosional universal. Semuanya ini tujuannya sama ya, ngurangin peran akal sehat individu, gedein pengaruh emosi bareng-bareng, biar audiens jadi kerumunan yang gampang diarahkan. Nah, tepat sekali rangkumannya. Itu inti strategi mempengaruhi massa ala bab chapter 25 ini. Lalu, pertanyaan penting nih. Apa relevansinya semua ini buat Anda, pendengar kita? Kenapa kita repot-repot bahas psikologi massa dari buku tahun 1915? Menurut saya sih relevansinya malah makin gede sekarang. Pemahaman ini penting, pertama, kalau Anda sendiri perlu ngomong di depan umum atau komunikasi ke kelompok. Bisa bantu Anda nyambung lebih efektif, tapi juga lebih etis. Dan yang kedua? Kedua, ini mungkin lebih penting buat kebanyakan kita. Pas Anda jadi bagian dari audiens. Atau pas Anda interaksi di ruang publik. Termasuk, nah ini dia, ruang digital. Bener banget, teknik-teknik tadi, sadar atau enggak, dipakai terus di sekitar kita. Pemasaran pakai repetisi slogan, afirmasi produk. Politik penuh upaya nyatuin perasaan pemilih, pakai isu nasionalisme, keadilan sosial. Pidato motivasi, kampanye sosial, semua sering pakai cara-cara itu buat bikin aksi bareng, bangkitin emosi kolektif. Dengan kita sadar soal teknik ini, kita bisa jadi konsumen informasi, jadi pendengar yang lebih kritis ya. Jadi bisa bedain mana argumen logis, mana yang cuma mainin emosi atau sugesti kelompok. Betul. Semacam literasi psikologis lah, biar nggak gampang keseret arus sentimen massa. Sekaligus, kita juga jadi komunikator yang lebih tanggung jawab. Lebih sadar dampak kata-kata kita ke emosi dan perilaku kolektif. Jadi lebih hati-hati gitu ya. Iya, jadi meskipun sumbernya tua, wawasannya soal dinamika kerumunan dan cara mempengaruhinya itu tetap fundamental. Kuncinya ya di penyatuan emosi, sugesti lewat repetisi dan afirmasi, sama peran pemimpin atau figur yang dipercaya itu. Bab 25 ini benar-benar ngingetin kita ya soal kekuatan dahsyat dari pengaruh ke massa. Kekuatan yang bisa baik, tapi juga bisa disalahgunakan buat manipulasi. Apalagi di era info instan dan medsos gini, opini dan emosi nyebarnya cepet banget. Tepat sekali. Kemampuan jaga pikiran jernih, penilaian independen di tengah kerumunan fisik maupun virtual, itu kayaknya skill bertahan hidup penting di abad 21 ini. Nah, ini nih, jadi kepikiran satu hal buat Anda renungkan sendiri. Buku ini kan ditulis pas kerumunan itu utamanya fisik ya.
Orang kumpul di alun-alun, di aula. Sekarang, di era digital, gimana menurut Anda konsep mempengaruhi massa ini berlaku? Pertanyaan bagus banget buat zaman kita. Apakah kerumunan online di medsos, forum, kolom komen, bahkan game online itu dinamika psikologisnya sama kayak yang dijelasin buku ini? Apa orang di dunia maya juga jadi kurang rasional, gampang kesugesti pas jadi bagian gerombolan digital? Apakah teknik klasik kayak repetisi, mungkin lewat tagar viral, meme, terus afirmasi dari influencer, penyatuan perasaan lewat isu viral, aksi bersama kayak like atau share massal, itu masih seefektif dulu? Atau jangan-jangan malah udah muncul teknik baru yang lebih canggih, yang khusus buat manipulasi massa digital, manfaatin algoritma, sifat interaksi online. Gimana dinamika kerumunan ini beradaptasi atau malah dikuatin sama medium digital? Itu dia. Pertanyaan terbuka yang menarik ya, buat direnungkan lebih lanjut dari wawasan klasik yang barusan kita bedah. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang bab 25 dari The Art of Public Speaking. Semoga ada manfaatnya ya buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.